Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas penyertaannya dalam menuntun, membimbing, dan membawa umat paroki Santo Paulus Kota Gajah sehingga dapat merayakan hari ulang tahun ke-50. Semoga di usia yang dewasa ini umat semakin dewasa, mengenal identitasnya, mandiri, berswadaya, dan murah hati untuk mewujudkan nilai-nilai Injil kepada semua orang. Kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil. Rangkaian kegiatan perayaan Pesta Emas 50 tahun Paroki Santo Paulus Kota Gajah melibatkan seluruh warga gereja, yaitu BIA, BIR, OMK, dewasa, lansia, dan juga melibatkan warga masyarakat umum. Dari rangkaian kegiatan tersebut, semoga seluruh umat Katolik Santo Paulus Kota Gajah semakin dewasa, mandiri, murah hati, dan berswadaya. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat karena keterbatasan dan kemampuan kami, sehingga kami belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik seperti yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita bersyukur bahwa pada tahun ini Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Kota Gajah merayakan Pesta Emas 50 tahun berdirinya. Berdirinya gereja paroki ini juga tidak terlepas atas perkembangan sejarah yang terjadi di Lampung, Provinsi Lampung pada umumnya, tapi juga bentukan dari Keuskupan Tanjung Karang pada khususnya. Nah, untuk memberi penjelasan terkait dengan detailnya paroki ini, sejarah sedang diolah dan akan dijadikan satu dokumentasi untuk bisa dikenal sebagai catatan yang bisa dikumpulkan dalam rangka merayakan Pesta Emas atau 50 tahun paroki ini. Memang tidak mudah, tetapi akan diupayakan terus-menerus supaya generasi berikutnya masih mendapatkan gambaran mengenai perkembangan paroki ini. Karena itu kurang lebihnya dalam mendata semua ini kita masih membutuhkan sumbangan dari banyak pihak untuk memperkenalkan paroki yang selama 50 tahun ini ternyata berkembang dari zaman ke zaman. Kiranya penjelasan saya di awal sebagai pengantar dari tampilan video sejarah gereja di paroki ini dapat menolong sedikit penjelasan yang nanti akan dilengkapi dalam segmen-segmen pentasan dari video ini. Sekian dari saya, selamat merayakan Pesta Emas Paroki Santo Paulus Kota Gajah. Tuhan memberkati kita semua.
berdirinya Paroki Kota Gajah menuntun kita pada sejarah yang lebih lama lagi, yaitu perintisan gereja pertama di Provinsi Lampung. Dimulai datangnya para transmigran dari Pulau Jawa ke Lampung yang membuka lahan sebagai cikal bakal kota-kota yang ada di Provinsi Lampung. Para transmigran dikirim oleh pemerintah Belanda sebagai proyek kolonialisasi pada masa itu. Mereka membuka lahan dan bekerja bercocok tanam dengan daerah garapan yang cukup luas. Beberapa transmigran yang datang dari Pulau Jawa ada yang sudah mengenal, bahkan memeluk agama Katolik sebelumnya. Pastor pertama yang didatangkan ke Lampung adalah Pastor Van Oort. Pastor Van Oort adalah perintis ulung. Ia menghabiskan hidupnya untuk membuka stasi-stasi di wilayah Tanjung Karang. Dari usaha para misionaris tersebut, berdirilah sebuah gedung gereja baru pada tanggal 16 Desember 1928. Gereja inilah yang sekarang kita kenal dengan nama Gereja Katolik Kristus Raja. Dari sinilah stasi-stasi baru di wilayah Residensi Lampung direncanakan. Penyebaran wilayah transmigrasi akhirnya sampai juga ke wilayah Lampung Tengah. Alasan utama dibukanya lahan transmigrasi di Lampung Tengah adalah gagalnya proyek pertama kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda. Wilayah Lampung Tengah pada saat itu dianggap lebih menjanjikan karena memiliki kontur tanah yang lebih rata dan lebih subur. Anggapan ini yang menyebabkan banyak keluarga transmigran dari Jawa dengan sukarela minta dipindahkan ke Lampung Tengah. Para transmigran ditempatkan di sebuah desa induk di Trimurjo. Mereka membuat jalan tembus antara Sukadana sampai Tigeneneng dan juga membangun saluran irigasi sepanjang 60 km dari Argopuro sampai wilayah kolonialisasi baru Lampung Tengah. Penyebaran wilayah transmigrasi ini membawa para misionaris sampai di Lampung Tengah. Pada tanggal 1 Februari 1937, Metro menjadi stasi misi kedua yang dibuka di luar Tanjung Karang. Kita tidak boleh melepaskan perkembangan sejarah paroki ini yang diawali dari Paroki Hati Kudus Yesus Metro, mengawali perjalanan iman itu dari para misionaris yang ditetapkan untuk melayani wilayah Metro sebagai perluasan kedua dari wilayah pelayanan Tanjung Karang. Nah, pada waktu itu gereja Metro juga berkembang sampai ke wilayah Kota Gajah, Bandar Jaya, dan Kota Bumi. Nah, secara khusus kalau kita berbicara soal Paroki Kota Gajah ini, saya mencatat dalam ingatan saya bahwa pernah pastor-pastor terdahulu, termasuk Pastor Nelen yang pertama-tama diutus untuk mengembangkan Paroki Metro, lalu juga ditolong oleh Pastor Buren dan juga Pastor Bors yang pada akhirnya dia jatuh cinta ke wilayah Kota Bumi. Nah, di tahun berikutnya karya misi diperkuat oleh hadirnya Romo Cornelis van Vroonhoven
yang kemudian Romo Frun itu juga memekarkan wilayah Metro, Kota Gajah, dan Bandar Jaya. Lalu Bandar Jaya menjadi tempat yang ia tinggali agak lama karena sepertinya dia pun jatuh cinta di situ. Sehingga karya-karya misi mereka akhirnya meluas, tidak hanya Metro tetapi Kota Gajah, Bandar Jaya, dan Kota Bumi. Para misionaris silih berganti datang untuk melayani di Metro. Di antaranya Pastor Trum yang datang pada tahun 1950. Disusul kemudian Pastor Froonhoven dan Pastor Ong, Pastor Franken, Pastor Van Ooy pada tahun 1957. Selain para pastor, ada juga para suster Fransiskanes dari Prengsewu datang ke Metro dan membuka sebuah rumah sakit yang diberi nama Santa Elizabeth, yang sekarang menjadi Rumah Sakit Santa Maria. Ini setiap minggu mengadakan kegiatan sembayangan secara Katolik di gereja, tempatnya di SMP 17 Kota Gajah. Waktu itu kami berdoa dengan bahasa Jawa, ya menurut apa yang kami bisa, menurut apa yang kami dapati dari ajaran pastor, juga dari pemimpin umat yaitu Bapak Yohanes Kimun. Nah, kegiatannya memang secara rutin, hanya setiap minggu kami berkumpul di Kota Gajah. Ini sampai tahun 65 akhir itu dengan bimbingan Pastor Froonhoven, Pastor Belanda. Hanya sekali tempo Pastor Froonhoven ini datang, kira-kira ya setiap minggu itu, kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang setengah bulan 1 kali. Pada waktu itu dipegang oleh Romo Frun. Setelah Romo Van Ooy ada di Metro, apakah 2 tahun, apakah berapa, akhirnya Romo Van Ooy ditetapkan oleh Monsinyur menjadi pastor paroki di Kota Gajah. Sebelum di Rembang Utara ini terbentuk suatu organisasi umat Katolik, saya kalau ikut misa itu di Seputiraman jam 4 sore, Romo Frun dulu. Nah, akhirnya setelah Romo Van Ooy ini di sini dilayani tersendiri. Selama kurun waktu 50 tahun, terhitung 36 pastor yang melakukan karya pelayanan di paroki Kota Gajah. Di antaranya Romo Martinus Van Ooy, Romo Swart, Romo Stanislaus Kostira, Romo de Koster, Romo Heri Sudarsono, Romo Sondermeyer, Romo Bakti Dwi Prabowo, Romo Harso Wiranto, Romo Dibyo Wiyoto, Romo Budi Winoto, Romo Sono Pribadi, Stanislaus Rosman, Romo Vincent Lebaron, Romo Pius Sugiarto, Romo Frans Simmering, Romo Suryo Widyo Henning, Romo Yosef Gordon, Romo Yohanes Adi Swarman, Romo Andreas Lukasik, Romo Sinung Raharjo, Romo Adrianus Satumanggo, Romo Sujanto, Romo Pit Yunanto Sukowiluyo, Romo Paulus Saryanto, Romo Filipus Suroyo, Romo Frans Supomo,
Romo Justinus Sumantri, Romo Julianus Bambang Condro Saptono, Romo Thomas Metan Jamlean, Romo Agustinus Sudaryanto, Romo Agustinus Iswanto, Romo Apollonius Basuki, Romo Felicianus Frid Dwi Sabto Adi, Romo Stefanus Widianto, Romo Thomas Aquino Imam Mursid, Romo Lukas Raditya Kristanto. Berbagai kegiatan pernah dilaksanakan di Paroki Santo Paulus Kota Gajah, seperti Pekan Olahraga dan Seni Antar Setasi atau PORAS, Pekan Olahraga dan Seni Antar Paroki atau PORAK, Panem Bromo, Pertemuan Wanita Katolik, Temu Miss Dinar, Temu OMK, Bina Iman Anak, Perayaan Pesta Santa Faustina, serta bakti sosial. Paroki Kota Gajah pada awalnya memiliki wilayah pelayanan yang cukup luas, meliputi Sribawono yang sekarang menjadi paroki sendiri, kemudian Punggur, Tanggulangin, dan Ngesti Rahayu yang kembali masuk ke paroki Metro. Pada tahun 2016, wilayah Rumbia menjadi unit pastoral tersendiri. Saat ini di Paroki Santo Paulus Kota Gajah terdapat 12 stasi dan stasi Kota Gajah sebagai pusat paroki. Adapun stasi yang lain, diantaranya Gereja Stasi Santa Apolonia, terletak di Jalan Bali Indah, Desa Rejo Binangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, dibangun pada tahun 1972. Gereja Stasi Santo Martinus terletak di Dusun Sriwaluyo 1, Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Suge, Kabupaten Lampung Tengah, dibangun pada tahun 1997. Gereja Stasi Santo Antonius terletak di Desa Rantau Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Awal mula berdirinya kapel ini di Dusun 1 Rantau Fajar pada tahun 1969, kemudian pindah ke Dusun 4 Rantau Fajar pada tahun 1978 sampai sekarang. Gereja Stasi Santa Maria terletak di Kampung Rukti Harjo,
Kecamatan Sekutiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tanggal 3 Mei 1971 dibangun bangunan semi permanen di atas tanah yang dibeli keuskupan dan direhab pada tahun 1988 sampai sekarang. Gereja Stasi Santo Petrus terletak di Desa Cempaka Baru, Kecamatan Sukarajanuban, Kabupaten Lampung Timur. Dibangun pada tahun 1970. Gereja Stasi Santa Maria terletak di Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Berdiri pada tanggal 1 November 1996. Gereja Stasi Santo Matius terletak di Kampung Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Didirikan pada tahun 1970. Gereja Stasi Santo Stefanus terletak di Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Suge, Kabupaten Lampung Tengah. Didirikan pada tahun 1972 dan diberkati oleh Uskup Albertus Hermeling. Gereja Stasi Fransiskus Saverius terletak di Desa Tambah Subur, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Berdiri pada tahun 1970. Gereja Stasi Santa Teresia terletak di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Berdiri pada tahun 1959 di atas tanah yang diberikan oleh Jawatan Transmigrasi. Gereja Stasi Santo Bartolomeus terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Didirikan tahun 1967. Hanya mengharapkan persekutuan umat yang utuh. Persekutuan umat yang utuh itu jangan hanya terlihat rajin ke gerejanya, tetapi mereka harus membaur bagaikan garam, saling ujung-ujung, saling membina. Sehingga dengan demikian benar-benar gereja itu satu tubuh Kristus yang mistik. Mbah mempunyai harapan agar pariwisata Gajah ini tetap maju. Dan harapan saya juga gembala-gembala yang bertugas di Kota Gajah ini semoga mendapat orang yang tangguh, karena medan perjuangan jauh. Dengan adanya beraneka ragam kegiatan yang hangat, baik itu pekan olahraga, misdinar maupun OMK, harapan saya itu agar anak cucuku ini nanti menjadi orang yang betul-betul mengimani Yesus,